adik-adik semuanya, jumpa kembali dengan saya tentunya dalam video pembelajaran yang mudah-mudahan dapat berguna bagi kalian. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang persamaan kuadrat. Di sini hanya berupa pengenalan saja yang meliputi definisi, bagaimana cara penyelesaiannya, dan kegunaannya untuk apa. Mari kita simak video berikut ini. Sudahkah Anda mengenal persamaan kuadrat? Bagi yang belum mengenal persamaan kuadrat, kita awali dengan definisinya. Persamaan kuadrat adalah bentuk persamaan dalam matematika yang mempunyai pangkat variabel tertingginya 2 atau sering disebut dengan berderajat 2. Bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ini variabelnya adalah x dan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2. Di sini ada koefisien x kuadrat A, B adalah koefisien x, dan C adalah konstanta. A, B, dan C haruslah anggota bilangan real, dan A juga tidak boleh sama dengan 0. Kalian mungkin bisa menebak kenapa A-nya tidak boleh sama dengan 0? Ya, karena kalau A-nya sama dengan 0, maka pangkat tertingginya menjadi pangkat 1. Supaya kalian lebih paham, saya akan menuliskan beberapa bentuk aljabar. Manakah dari tulisan ini yang termasuk ke dalam bentuk persamaan kuadrat? Yang pertama, x kuadrat min x min 6 sama dengan 0. Apakah ini termasuk persamaan kuadrat? Jawabannya ya, karena variabel pangkat tertingginya adalah 2. Kemudian yang kedua, sama, persamaan kuadrat juga. Yang ketiga, ya, yang ketiga adalah bukan persamaan kuadrat. Alasannya, karena pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 3. Kemudian yang berikutnya, ya, adalah persamaan kuadrat. Yang kelima, betul, persamaan kuadrat juga. Meskipun di sini tidak ada variabel pangkat 1, tetapi pangkat tertingginya masih 2. Kemudian yang terakhir, bukan persamaan kuadrat. Alasannya apa kira-kira? Ya, alasannya karena di sini tandanya adalah lebih besar atau sama dengan. Sementara persamaan kuadrat adalah tandanya harus sama dengan. Nah, kemudian di dalam persamaan kuadrat, sebenarnya apa sih yang kita cari? Nah, yang kita cari tentunya adalah penyelesaian dari bentuk persamaan kuadrat. Penyelesaiannya berupa apa? Ya, berupa akar-akar persamaan kuadrat. Apa itu akar-akar persamaan kuadrat? Yaitu nilai x yang memenuhi persamaan. Kemudian, bagaimana cara menentukan akar atau bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat? Ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan metode pemfaktoran. Ini yang paling populer dipakai. Kemudian yang kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga adalah dengan rumus kuadratik, atau ada yang menyebut sebagai rumus ABC, ada juga yang menyebutkan sebagai rumus Al-Khwarizmi. Dari ketiga ini, silahkan kalian nanti pahami mana menurut kalian yang lebih mudah. Kemudian, setelah kita tahu definisinya, cara penyelesaiannya dengan metode apa, lalu kegunaannya untuk apa kira-kira? Apakah ada
di dalam konteks permasalahan dalam kehidupan sehari yang menggunakan konsep persamaan kuadrat? Tentunya ada. Ini ada masalah dalam kehidupan sehari yang penyelesaiannya bisa menggunakan dengan konsep persamaan kuadrat. Masih banyak masalah yang lain, tapi saya tampilkan hanya salah satu saja. Misalkan Andi ingin mencari sebuah tanah untuk dijadikan rumah. Misalkan tanah tersebut berbentuk persegi panjang seluas 120 meter persegi. Ukuran panjangnya 7 meter lebih dari lebarnya. Ukuran panjang dan lebar masing-masing adalah. Penyelesaiannya, misalkan tanah tersebut saya gambarkan seperti ini, berbentuk persegi panjang, dengan ukuran lebarnya saya tuliskan misalkan X, dan panjangnya adalah 7 meter lebihnya dari X. Nah, kemudian panjang dan lebar kita kalikan untuk mencari luas, berarti X kali X hasilnya X kuadrat, dan X dikalikan 7 hasilnya adalah 7X. Totalnya luas ini adalah 120 meter persegi. Bentuk ini diubah ke dalam bentuk persamaan kuadrat seperti ini. X kuadrat plus 7X dikurang 120 sama dengan 0. Penyelesaiannya nanti bisa menggunakan pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna, ataupun dengan rumus kuadratik. Mungkin hanya itu pengenalan tentang persamaan kuadrat. Untuk bagaimana cara menyelesaikannya, kalian bisa melihat video pada pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu kembali pada video tentang cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran.